Halo, kembali lagi bersama kami Kalitera, Sistem Pelaporan Keuangan Terintegrasi. Di sini, kami akan membahas modul selanjutnya, yaitu modul persediaan. Modul ini didesain untuk membantu Anda mengelola stok, pergerakan, permintaan, dan semua laporan persediaan Anda dengan akurat dan real-time. Modul persediaan terbagi menjadi 6 komponen utama. Pertama, manajemen stok. Di sini, Anda dapat mengelola dan mengatur item persediaan serta lokasi penyimpanannya. Selanjutnya, perpindahan barang. Bagian ini, Anda dapat mencatat dan melihat riwayat pergerakan barang masuk dan keluar. Kemudian, transfer stok. Di sini, Anda dapat mengelola transfer stok antar lokasi dengan validasi real-time dan riwayat lengkap. Lalu, permintaan barang. Bagian ini, Anda dapat membuat dan mengelola permintaan pembelian atau permintaan internal item. Selanjutnya, laporan persediaan. Di sini, Anda dapat mengakses berbagai laporan untuk memantau status dan pergerakan persediaan. Dan terakhir, administrasi dan data. Bagian ini, Anda dapat mengelola pengaturan sistem dan impor-ekspor data persediaan. Keenam fitur ini bekerja secara terintegrasi, memastikan persediaan Anda selalu terkontrol dan nilainya tercatat dengan benar di laporan keuangan. Mari kita mulai pembahasan modul persediaan secara detail. Pertama, kita akan bahas fondasi modul persediaan, yaitu manajemen stok. Di sini, pusat untuk mengelola dan mengatur item persediaan serta lokasi penyimpanannya. Kami membaginya menjadi 4 fungsi utama yang akan memudahkan setup dan pemeliharaan data persediaan Anda. Pertama, kelola item stok. Di sini, Anda dapat melihat dan mengatur seluruh daftar item persediaan yang Anda miliki di gudang. Ini mencakup penambahan item baru, pembaruan detail, dan penetapan harga standar. Tampilan ini membagi data Anda menjadi 2 bagian utama, daftar kategori inventaris di bagian atas untuk pengelompokan, dan daftar item inventaris di bagian bawah yang menampilkan detail setiap barang Anda. Untuk pencarian yang cepat, Anda dapat menggunakan fungsi cari yang canggih. Anda bisa mencari berdasarkan nama item, kategori, atau bahkan akun harga pokok penjualan yang terkait. Di setiap baris item atau kategori, Anda memiliki opsi edit untuk memperbarui detailnya atau hapus jika item tersebut sudah tidak relevan. Di bagian atas, Anda bisa langsung menambah kategori dan menambah item baru untuk memperbarui inventaris Anda. Untuk menambahkan kategori baru, Anda cukup menuliskan nama kategori inventaris yang Anda inginkan. Selanjutnya adalah menentukan akun HPP. Pilih akun HPP yang sesuai dari bagian akun Anda, memastikan setiap penjualan barang dalam kategori ini akan tercatat ke akun beban yang benar. Tambahkan deskripsi kategori inventaris jika diperlukan, lalu klik simpan kategori untuk menyelesaikannya. Setelah kategori dibuat, mari kita tambahkan item di dalamnya. Di pop-up tambah item, Anda tulis nama item inventaris. Tentukan satuan tersebut, selanjutnya pilih akun aset yang akan digunakan sebagai akun persediaan untuk item ini. Terakhir, pilih kategori item inventaris yang sudah kita buat sebelumnya. Tambahkan deskripsi item inventaris jika diperlukan, lalu klik simpan item. Item baru Anda kini siap untuk dicatat pergerakan dan stoknya. Selanjutnya, dalam manajemen stok kita akan mengatur lokasi penyimpanan dengan fitur kelola lokasi. Fitur ini memungkinkan Anda mendefinisikan dan mengelola lokasi-lokasi penyimpanan yang berbeda untuk item persediaan. Dengan penataan lokasi yang rapi, Anda akan tahu persis di mana barang Anda berada. Di bawah ini adalah daftar lokasi inventaris yang sudah ada. Setiap lokasi diberi status, memastikan Anda selalu tahu tempat penyebaran stok Anda berada. Untuk setiap lokasi, Anda memiliki kontrol penuh. Anda dapat mengedit detail lokasi tersebut atau menghapus lokasi yang sudah tidak digunakan lagi. Di bagian atas, Anda dapat dengan mudah menambahkan lokasi baru dengan mengklik tombol di bagian atas. Ketika Anda memilih untuk menambahkan lokasi baru, sebuah pop-up akan muncul. Pertama, Anda tulis nama lokasi yang Anda inginkan. Anda juga dapat memasukkan kode lokasi jika ada, sebagai identitas unik untuk mempermudah referensi dan integrasi internal. Tambahkan deskripsi lokasi untuk detail tambahan dan pastikan checkbox aktif dicentang jika lokasi ini siap digunakan untuk menyimpan barang. Setelah semua data terisi, klik simpan. Lokasi baru ini akan segera tersedia untuk mencatat penerimaan, pengeluaran, dan transfer item persediaan. Proses yang sederhana ini memastikan Anda dapat mengelola dan memetakan semua lokasi penyimpanan di bisnis Anda dengan sangat terorganisir. Bagi pengguna baru, fitur input stok awal sangat penting.
Di sini, Anda dapat memasukkan kuantitas dan nilai awal persediaan secara massal, memastikan sistem Anda mulai bekerja dengan data inventaris yang akurat sejak hari pertama. Pertama, Anda pilih barang inventaris yang ingin Anda catat stok awalnya. Selanjutnya, Anda isi detail unit stok. Ini mencakup jumlah barang, harga satuan perolehan, tanggal stok dicatat, dan lokasi penyimpanan di gudang. Jika barang yang sama berada di lokasi yang berbeda atau memiliki harga perolehan yang berbeda, Anda dapat tambah detail unit stok baru untuk setiap batch atau lokasi tersebut. Jika ada entry yang salah, Anda dapat dengan mudah hapus unit stok tersebut. Setelah selesai dengan satu item, Anda bisa tambah barang lain untuk melanjutkan input barang berikutnya. Jika semua sudah selesai, klik simpan semua stok awal untuk mempost nilai inventaris ini ke modul keuangan Anda. Terakhir, Stock of Name. Fitur ini dirancang untuk mempermudah audit fisik. Anda dapat melakukan pengecekan fisik dan mencatat jumlah persediaan yang sebenarnya di gudang, lalu mencocokkannya dengan data di sistem untuk menemukan selisih. Untuk memulai proses pengecekan fisik, Anda dapat langsung buat Stock of Name baru. Dalam mengelola data Stock of Name yang banyak, kami menyediakan fitur pencarian dan filter yang cepat. Anda dapat mencari berdasarkan nomor referensi atau catatan spesifik yang Anda tambahkan saat Stock of Name. Selain itu, Anda dapat memfilter tampilan berdasarkan dua kriteria utama. Lokasi untuk fokus pada Stock of Name di gudang tertentu, dan status untuk melihat yang masih draft, masih proses, sudah selesai atau yang dibatalkan. Di bagian bawah, Anda melihat daftar Stock of Name yang telah dibuat, lengkap dengan nomor referensi dan status terkini seperti draft. Anda dapat lihat detail dari setiap Stock of Name untuk meninjau hasil pengecekan fisik dan membandingkannya dengan data sistem. Jika ada kesalahan input selama proses pengecekan, Anda memiliki opsi untuk edit Stock of Name selama statusnya masih draft. Dan jika Stock of Name tersebut dibatalkan atau tidak diperlukan, Anda dapat hapus Stock of Name tersebut dari daftar. Setelah audit fisik selesai, halaman detail Stock of Name akan menampilkan perbandingan data. Di bagian atas, Anda dapat melihat ringkasan total item yang diperiksa, total kuantitas di sistem, total kuantitas aktual hasil perhitungan fisik, dan yang terpenting, total selisih yang terjadi. Di bagian detail, setiap item ditampilkan rincian batch atau unitnya. Anda dapat melihat secara spesifik berapa kuantitas sistem dan berapa kuantitas aktual untuk setiap item, memungkinkan Anda mengidentifikasi dengan jelas di mana selisih terjadi. Di sudut kanan atas tersedia 3 aksi cepat. Anda dapat cetak laporan hasil Stock of Name untuk dokumentasi. Jika ada kesalahan input selama proses pengecekan, Anda masih bisa edit Stock of Name. Dan jika semua sudah benar, klik Proses Stock of Name. Mengklik proses akan otomatis membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat selisih persediaan di modul keuangan. Sebelum mencetak, Anda dapat pratinjau laporan Stock of Name untuk finalisasi. Pertama, pilih tanggal cetak laporan yang akan dicantumkan pada dokumen. Selanjutnya, pilih nama penanda tangan dari daftar yang tersedia. Ini penting untuk otorisasi laporan audit fisik Anda. Setelah detail terisi, klik pratinjau PDF. Ini akan menampilkan draft laporan audit fisik Anda, memastikan semua data dan format tanda tangan sudah sesuai sebelum Anda melakukan pencetakan akhir. Selanjutnya ada perpindahan barang. Perpindahan barang adalah pusat aktivitas operasional harian. Modul ini digunakan untuk mencatat dan melihat riwayat pergerakan barang masuk dan keluar dari persediaan Anda. Untuk mencatat barang masuk secara terperinci, kita menggunakan form penerimaan barang. Form ini memungkinkan Anda mencatat log penerimaan barang ke persediaan Anda. Pada prosedur lengkap, Anda harus mengisi detail form penerimaan barang. Pilih permintaan pembelian yang sudah ada, masukkan nomor referensi, tanggal transaksi, dan nama supir. Anda juga bisa menambahkan catatan untuk transaksi ini. Di bagian barang diterima, Anda mengisi detail item yang benar-benar masuk ke gudang. Anda perlu memilih item, memasukkan jumlah diterima, dan menentukan tanggal kadaluarsa jika ada, serta lokasi stok yang dituju. Jika Anda menerima lebih dari satu item, gunakan tambah item. Setelah semua detail dan kuantitas diverifikasi, klik catat penerimaan barang. Tindakan ini akan secara otomatis menambah kuantitas stok Anda dan memicu jurnal akuntansi yang sesuai. Jika Anda perlu mencatat barang masuk tanpa melalui proses permintaan pembelian sebelumnya, Anda dapat menggunakan opsi penerimaan langsung. Metode ini sering digunakan untuk item yang tidak direncanakan atau saat ada penyesuaian stok masuk.
Pada bagian informasi dasar, Anda wajib mengisi nomor referensi, tanggal transaksi, dan nama supir. Anda juga bisa menambahkan catatan transaksi. Di bagian barang diterima, Anda memasukkan detail item yang diterima. Anda harus memilih item, mengisi jumlah, dan menentukan lokasi stok yang dituju. Anda juga bisa mencatat tanggal kadaluarsa. Gunakan tambah item baru untuk memasukkan lebih dari satu item. Setelah semua detail dan kuantitas diverifikasi, klik catat penerimaan barang. Ini akan secara langsung menambah kuantitas stok Anda dan mencatat jurnal akuntansi yang sesuai. Untuk mencatat barang keluar secara terperinci, kita menggunakan form pengeluaran barang. Form ini mencatat detail barang yang dikeluarkan dari persediaan. Pada prosedur lengkap, Anda harus mengisi detail form pengeluaran barang. Pertama, pilih permintaan item yang sudah disetujui. Ini akan secara otomatis mengisi rincian permintaan di bawahnya. Selanjutnya, masukkan tanggal pengeluaran dan nama penerima, serta tambahkan pemohon, tanggal permintaan, deskripsi permintaan, dan catatan pengeluaran opsional. Di bagian barang dikeluarkan, Anda mengisi detail item yang benar-benar diambil dari gudang. Pastikan jumlah dikeluarkan tidak melebihi jumlah yang diminta. Setelah semua detail dan kuantitas dan harga diverifikasi, klik konfirmasi barang keluar. Tindakan ini akan secara otomatis mengurangi kuantitas stok Anda dan mencatat jurnal akuntansi harga pokok penjualan yang sesuai. Apabila Anda perlu mengeluarkan barang tanpa melalui permintaan item sebelumnya, Anda dapat menggunakan opsi pengeluaran langsung. Metode ini sering digunakan untuk penyesuaian stok atau pemakaian darurat. Pada bagian awal, Anda wajib mengisi tanggal pengeluaran dan nama penerima. Anda juga bisa menambahkan catatan pengeluaran untuk menjelaskan tujuan pengeluaran tersebut. Di bagian barang dikeluarkan, Anda memasukkan detail item yang diambil dari gudang. Anda harus memilih item, mengisi jumlah keluar yang akan dicatat sebagai pengeluaran. Gunakan tambah item untuk memasukkan lebih dari satu item. Setelah semua detail dan kuantitas diverifikasi, klik konfirmasi barang keluar. Tindakan ini akan secara langsung mengurangi stok Anda dan mencatat jurnal akuntansi yang sesuai. Untuk melihat dan memverifikasi semua transaksi barang masuk, Anda dapat mengakses riwayat penerimaan barang. Anda bisa memfilter riwayat berdasarkan jenis transaksi, semua, dengan permintaan atau tanpa permintaan. Gunakan fitur pencarian untuk menemukan transaksi spesifik berdasarkan nomor referensi, catatan, atau nama supir. Anda juga bisa memanfaatkan filter lanjutan untuk kriteria pencarian yang lebih detail. Tabel ini menampilkan daftar transaksi lengkap dengan nomor referensi, tanggal, supplier, status, dan catatan. Ini memberikan transparansi penuh atas seluruh riwayat barang masuk Anda untuk keperluan audit dan kontrol stok. Anda dapat mengklik ikon lihat detail di setiap baris untuk meninjau rincian lengkap dari penerimaan tersebut. Jika Anda perlu mencatat penerimaan baru, Anda bisa langsung mengklik tambah penerimaan dari halaman ini. Untuk melacak semua item yang keluar dari gudang, Anda dapat mengakses riwayat pengeluaran barang. Gunakan fitur pencarian untuk menemukan transaksi spesifik berdasarkan nomor referensi, catatan, atau nama pemohon. Anda juga bisa memanfaatkan filter lanjutan untuk kriteria pencarian yang lebih detail. Tabel ini menampilkan daftar transaksi lengkap dengan nomor referensi, tanggal, pemohon atau sumber, dikeluarkan oleh siapa, dan catatan. Riwayat ini memberikan transparansi penuh atas seluruh pengeluaran barang Anda untuk keperluan audit dan kontrol stok. Anda dapat mengklik ikon lihat detail di setiap baris untuk meninjau rincian lengkap dari pengeluaran tersebut. Jika Anda perlu mencatat pengeluaran baru, Anda bisa langsung mengklik tambah pengeluaran dari halaman ini. Selanjutnya, kita bahas transfer stok. Modul ini dirancang untuk mengelola perpindahan persediaan antar lokasi gudang Anda. Fitur ini menjamin validasi stok secara real-time dan menyediakan riwayat transfer yang lengkap. Untuk memindahkan persediaan dari satu gudang ke gudang lain, Anda menggunakan formulir transfer stok baru. Transfer ini penting untuk memastikan pencatatan lokasi stok yang akurat. Pertama, Anda isi detail transfer stok. Tentukan lokasi asal dan lokasi tujuan. Anda juga menetapkan tanggal transfer dan alasan transfer serta catatan jika diperlukan. Setelah lokasi dipilih, Anda bisa tambah item yang akan dipindahkan. Sistem akan otomatis memvalidasi ketersediaan stok di lokasi asal. Setelah semua item dan kuantitas transfer dimasukkan, simpan transfer. Proses ini akan langsung mengurangi stok di lokasi asal dan menambah stok di lokasi tujuan, menjaga data inventaris Anda tetap real-time. Untuk melihat dan mencari riwayat perpindahan stok, Anda dapat menggunakan filter detail.
Anda bisa mencari berdasarkan nomor referensi, catatan, atau memfilter berdasarkan tanggal mulai, tanggal selesai, status, lokasi asal, dan lokasi tujuan. Tabel daftar riwayat transfer menunjukkan semua transaksi lengkap dengan nomor referensi, tanggal transfer, lokasi asal, lokasi tujuan, jumlah item, total nilai, dan statusnya. Untuk melihat detail item apa saja yang dipindahkan, Anda dapat mengklik ikon Lihat Detail. Ini memberikan transparansi penuh atas seluruh pergerakan stok antar lokasi gudang Anda. Selanjutnya adalah permintaan barang. Modul ini adalah pusat untuk membuat dan mengelola semua kebutuhan item Anda, baik untuk pembelian eksternal maupun penggunaan internal. Untuk mengajukan pembelian barang dari pemasok, Anda menggunakan form permintaan pembelian barang. Pertama, Anda pilih jenis pembelian, apakah cash atau kredit. Lengkapi informasi dasar seperti memilih supplier, menentukan tanggal surat, dan mencatat nomor order. Anda juga bisa membuat supplier baru jika belum terdaftar. Selanjutnya, di bagian item permintaan, Anda isi detail item permintaan dengan memasukkan item, jumlah, dan harga satuan. Anda bisa menambah item jika permintaan pembeliannya banyak. Jika terjadi kesalahan input, Anda dapat langsung menghapus item tersebut. Setelah semua item dan detail terisi, klik Simpan Perubahan. Permintaan ini kemudian akan masuk ke alur review dan persetujuan sebelum dapat diproses menjadi purchase order. Untuk mengajukan permintaan item dari gudang untuk penggunaan internal, Anda menggunakan form permintaan barang. Pertama, Anda pilih jenis permintaan. Apakah permintaan ini umum atau mendesak? Tambahkan deskripsi singkat mengenai tujuan atau alasan permintaan item ini. Selanjutnya, di bagian item yang diminta, Anda isi detail item permintaan dengan memasukkan item, kategori, dan jumlah. Anda bisa menambah item jika permintaan barangnya banyak. Jika terjadi kesalahan input, Anda dapat langsung menghapus item tersebut. Setelah semua item dan detail terisi, klik Buat Permintaan. Permintaan ini kemudian akan masuk ke alur review dan persetujuan internal sebelum barang dapat dikeluarkan dari gudang. Untuk melacak semua permintaan pembelian barang yang sudah diajukan, Anda dapat menggunakan halaman Kelola Permintaan Pembelian. Anda dapat langsung buat permintaan baru dari halaman ini. Gunakan fitur pencarian untuk menemukan permintaan spesifik berdasarkan nomor order, deskripsi, atau supplier. Anda juga bisa memanfaatkan filter lanjutan untuk kriteria pencarian yang lebih detail. Anda dapat memfilter daftar berdasarkan status semua, tertunda, dan selesai. Tabel ini menampilkan daftar transaksi lengkap dengan nomor order, tanggal, dibuat oleh siapa, supplier, jenis pembelian, dan status. Anda dapat mengklik Lihat Detail Permintaan Pembelian untuk meninjau rincian lengkap dari permintaan pembelian tersebut. Untuk melihat rincian lengkap dari permintaan internal, Anda dapat menggunakan halaman Kelola Permintaan Internal. Anda bisa langsung buat permintaan barang baru dari halaman ini. Gunakan fitur pencarian untuk menemukan permintaan spesifik berdasarkan nomor order, deskripsi, atau supplier. Anda juga bisa memanfaatkan filter lanjutan untuk kriteria pencarian yang lebih detail. Anda dapat memfilter daftar berdasarkan status, semua, tertunda, disetujui atau dalam proses, ditolak, dan selesai. Tabel ini menampilkan daftar transaksi lengkap dengan nomor permintaan, tanggal, pemohon, deskripsi, dan status. Anda dapat mengklik Lihat Detail Permintaan Barang untuk meninjau rincian lengkap dari permintaan barang tersebut. Bagian terpenting dari setiap modul adalah laporan. Modul ini memberi Anda akses ke berbagai laporan penting untuk memantau status, nilai, dan pergerakan persediaan secara akurat. Untuk mendapatkan ringkasan cepat mengenai total nilai dan kuantitas persediaan Anda dapat menggunakan laporan ringkasan persediaan atau laporan rekap mutasi. Anda bisa memfilter laporan berdasarkan nama barang, lokasi, dan rentang tanggal untuk mendapatkan data yang spesifik. Bagian detail laporan rekap mutasi inventaris akan menampilkan item persediaan per kategori, menunjukkan saldo awal. Kolom mutasi memisahkan pergerakan menjadi pembelian dan pemakaian, serta ada saldo akhir untuk kuantitas maupun nilai uang.
Untuk mendapatkan laporan yang sangat detail mengenai setiap pergerakan item persediaan Anda menggunakan laporan detail persediaan atau laporan mutasi rinci. Anda dapat memfilter laporan secara rinci berdasarkan nama barang, lokasi, jenis periode, bulan, dan tahun untuk mendapatkan data yang spesifik. Bagian detail laporan mutasi inventaris menunjukkan informasi persediaan yang lebih mendalam, merinci status dan nilai item. Laporan ini mencantumkan item berdasarkan tipe, batch atau SKU, lokasi, tanggal kadaluarsa, tanggal dan harga beli, serta membandingkan saldo awal, mutasi, masuk atau keluar, dan saldo akhir. Laporan ini memisahkan data ke dalam kolom kuantitas dan nilai. Ini sangat berguna untuk verifikasi akuntansi dan pelacakan nilai aset persediaan per item dan per batch. Jika laporan ringkasan dan detail persediaan sudah siap dicetak, di halaman pratinjau laporan, Anda perlu mengisi informasi laporan untuk penandatanganan laporan PDF. Masukkan tanggal cetak laporan yang diinginkan dan pilih nama penandatanganan yang bertanggung jawab. Setelah data penandatanganan lengkap, klik pratinjau PDF untuk melihat, mengunduh, dan mencetak laporan persediaan Anda. Laporan terakhir dan seringkali yang paling penting untuk audit stok adalah kartu stok. Laporan ini melacak riwayat pergerakan masuk dan keluar untuk setiap item secara spesifik. Anda dapat memilih barang yang ingin ditampilkan dalam kartu stok lalu klik tampilkan. Anda juga dapat memfilter dari SKU, lokasi gudang dan jenis periode bulan atau tahun yang ingin Anda tinjau. Laporan ini menampilkan saldo awal item pada awal periode. Kemudian ia mencatat setiap transaksi, jenis transaksi, referensi atau lokasi, dan catatan. Setiap pergerakan dicatat secara rinci di kolom masuk dan keluar, berdasarkan kuantitas dan nilai uang, yang kemudian menghasilkan saldo akhir. Dengan kartu stok, Anda memiliki transparansi penuh atas histori stok per item. Hasil laporan ini dapat Anda pratinjau PDF atau ekspor Excel untuk keperluan audit atau pelaporan lebih lanjut. Bagian terakhir dari modul persediaan adalah administrasi dan data. Modul ini didedikasikan untuk mengelola pengaturan sistem dan memfasilitasi impor dan ekspor data persediaan Anda. Fitur impor data persediaan sangat penting untuk memudahkan Anda dalam memasukkan data awal atau pembaharuan data persediaan secara massal dari file Excel. Untuk impor kategori, Anda unduh template kategori. Baris pertama harus berisi header kolom. Pastikan kode akun COGS sudah sesuai dengan kode akun beban pokok penjualan yang sudah ada di sistem. Untuk impor item, Anda unduh template item. Kolom wajib meliputi nama, unit, dan kode akun. Pastikan kode akun harus sesuai dengan kode akun aset lancar yang sudah ada di sistem. Untuk mencatat saldo awal item, Anda unduh template stok. Kolom wajib mencakup nama item, lokasi stok, kuantitas, harga beli, dan tanggal pembelian. Untuk nama item persediaan dan nama lokasi stok harus sesuai dengan data yang sudah aktif di sistem. Setelah template terisi, pilih file template yang sudah terisi tadi untuk diunggah. Selalu gunakan pratinjau data untuk memverifikasi data sebelum diproses ke sistem. Fitur ekspor data persediaan memungkinkan Anda mengunduh data persediaan dari sistem ke file eksternal yang berguna untuk backup atau pelaporan di luar sistem. Untuk membatasi data yang diekspor, Anda dapat memilih tipe filter mulai dari rentang tanggal, bulan, triwulan, semester, dan tahun. Setelah memilih tipe filter, Anda dapat memasukkan tanggal mulai dan akhir pembelian. Ini memungkinkan Anda hanya mengambil data persediaan yang dibeli dalam rentang waktu tertentu. Setelah itu, Anda bisa langsung klik ekspor data. Sistem akan memproses dan menyediakan file ekspor dalam format Excel yang berisi rincian persediaan sesuai filter yang Anda terapkan. Fitur mapping akun default adalah kunci integrasi antara modul persediaan dengan modul keuangan. Di sini, Anda mengatur akun default yang akan otomatis digunakan dalam setiap transaksi persediaan. Untuk mengubah mapping akun, Anda cukup mengklik tombol edit di samping jenis mapping yang diinginkan. Perubahan pada mapping akun ini akan mempengaruhi jurnal yang dibuat untuk penerimaan barang baru, memastikan integrasi akuntansi yang akurat. Demikianlah pembahasan lengkap mengenai modul persediaan. Kita telah mengetahui fondasi data untuk memanajemen item dan kategori barang melalui manajemen stok, mencatat perpindahan barang untuk transaksi masuk dan keluar, serta fitur transfer stok untuk memindahkan barang antar lokasi gudang. Sistem ini juga didukung oleh permintaan barang yang membantu mengontrol permintaan barang eksternal dan internal, memastikan tidak ada pengambilan stok yang tidak tercatat.
Semua aktivitas ini tercermin secara otomatis dalam laporan persediaan yang akurat, didukung oleh konfigurasi administrasi akun default yang menjamin integritas akuntansi pada setiap transaksi stok. Menguasai fitur-fitur ini adalah kunci untuk mencapai efisiensi operasional dan akurasi data inventaris yang optimal. Dengan pemahaman ini, Anda siap mengelola persediaan secara profesional. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di panduan modul berikutnya.